koruyabilirsiniz. Biz yıllardır anlaşmamız gereği Dan Faria Backland hanya dalam urusan eksternal. Jadi aku tidak harus menjelaskannya kepada siapapun. Oleh karena itu, saya dengan hormat meminta Anda untuk mengirim Faria kembali ke negara saya. Bizde bağlıyız. Faria Bentland ise açıklama yapmak zorunda değil. Göndermenizi saygıyla arz ederim. Raja pun menuliskan surat balasan untuk Ispan, dan terlihatlah dua orang aga yang sedang berkuda membawa surat balasan itu. İşvan denen soysuz. Üzerinde oturduğun... Surat itu berisi seperti ini. Ispan yang tidak jujur, beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Ketika aku adalah pemilik dari negerimu, istanamu, dan tahta yang kamu duduki. Tahtın dahi sahibi ben iken bu lafları edersin. Aku memecatmu. Masa pemerintahanmu sudah berakhir. Jika kamu tidak mematuhi perintahku dan meminta maaf, jika kamu terus bekerja sama dengan musuhku, aku akan datang dengan pedangku dan banyak yang akan mati. Tanpa keraguan, tidak paus atau aliansimu yang bisa melindungimu. Yine devam edersen, taş üstünde taş. Surat itu pun sampai kepada Isvan dan dibaca olehnya. Omuz üstünde baş kalmaz. Seni ne papa kurtarabilir, o müttefiklerin. Namun Isvan tersenyum dan membuang surat itu, menganggap kalau surat itu tidak akan mengubah apapun. Kemudian seorang wanita pun dibawa ke hadapannya. Itu adalah Ratu Catherine. Dia adalah ibu dari Putri Faria. Ternyata ia telah tertangkap. Seperti yang kita ketahui, ini semua adalah kesalahan raja yang mempercayai Sinan Pasa. Sehingga Sinan dengan leluasa memberitahukan di mana keberadaan ibu dari sang putri. Kraliçe Catherine, uzun zamandır görüşmemiştik. Isvan pun lalu mendekati sang ratu. Isvan berkata, Ratu Catherine, sudah lama kita tidak saling melihat satu sama lain. Apakah kamu merindukanku? Ratu Catherine menjawab, apa yang kamu inginkan dariku? Isvan yang adalah paman dari putri, ia pun menyentuh Ratu Catherine. Kardeşim, Kamu selalu terlalu berlebihan pada kakakku. Namun sekarang aku sudah membunuhnya. Maka tidak ada lagi halangan di antara kita dan kita bisa bersama. Nampaknya apa yang telah dikatakan oleh putri sebelumnya kepada raja itu memang adalah benar adanya. gördüğüme göre aramızda hiçbir engel kalmadı. Artık birlikte olabiliriz. Sana kaybettiğin Isvan kembali berkata, aku bisa memberikanmu kembali apa yang sudah hilang. Dan inilah yang dilakukan oleh Ratu Catherine. Ya, dia meludahi wajah Isvan. Isvan kemudian berkata, kamu lebih baik memikirkannya. Isvan pun kemudian menamparnya dan memerintahkan agar membawanya ke dalam penjara. Rakoçi, majesteleri. Isvan lalu memanggil Lakoci. Lakoci, tuliskan surat pada anak laki-laki itu kepada Sultan Murad. Dia harus mengetahui siapa kita. Olduğumuzu öğrenmesi gerek. Isvan kemudian memandangi bros yang ia ambil dari pakaian Ratu Catherine sebelumnya. Mungkin ia akan melakukan sesuatu dengan bros itu. Singkatnya, surat itu pun telah tiba. Sultan Murad pun membacanya. Sultan Murad. Sultan Murad, pertama, biarkan aku membuatnya menjadi jelas. Aku bukanlah pangeran. Aku adalah raja dari Hungaria. Dengan bantuan Tuhan, aku akan menyelamatkan negaraku dari seorang barbar seperti dirimu. Arayacağım. Güçlü olacak. Aslında saklanan zavallı bir çocuğun Negaraku merdeka dan kuat. Aku lebih baik mati daripada berlutut pada seorang anak laki-laki yang selalu bersembunyi di dalam rok ibunya. önünde diz çöküp ölmeyi tercih ederim. Perlu diketahui, Sultan Murad lahir pada tahun 1612, naik tahta pada tahun 1623, dan selama 10 tahun, yaitu usia 11 tahun, Sultan Murad dan Qasim Sultan bersama-sama memerintah. Dan tahun ke-11, yaitu sekarang, ia merasa sudah cukup umur,
yaitu berumur 21 tahun, sehingga ia meminta berdiri sendiri di tahtanya tanpa ibunya. Itulah mengapa sangat wajar negara yang sebelumnya menjadi kekuasaan Ottoman menganggap sepele dengan usia sang sultan, karena menganggap usia itu masihlah usia yang sangat muda dan tidak berpengalaman. Sementara jika kakek buyutnya, yaitu Sultan Sulaiman, dia memerintah di usia 26 tahun dan berdiri di kakinya sendiri tanpa bayang-bayang dari sang ibu. Tetapi Sultan Sulaiman juga memiliki penasehat, yaitu Ibrahim Pasha. Jadi memang dilema bagi sang Sultan Murad. Pemerintahannya sering diolok-olok karena ibunya. Itulah mengapa ia benar-benar ingin melepaskan sang ibu dan berdiri sendiri. Namun sayangnya, penasehat yang ia miliki tidak sekuat seperti yang dimiliki oleh Sultan Sulaiman. Dan di kehidupan Sultan Murad, sangat banyaknya musuh dalam selimut. Raja pun nampak pergi ke sidang dewan. Di sana ia meluapkan kemarahannya. Ia membuang surat balasan yang ditulis oleh Isfan. Ia berkata, pengkhianat yang dipanggil Isfan ini telah menggali kuburannya sendiri. Buatlah persiapan, kita akan berbaris kepadanya. Aku akan mengambil kepalanya sendiri. Elleriyle yazmış. Bizzat ben alacağım o hainin kellesini. Kita beralih ke sisi lain. Seperti biasa, para gadis-gadis sedang memilih-milih kain dari seorang penjual kain. Renge bak sen. Yakışmaz mı hiç? Bunun rengi çok güzel. Ketika sang putri keluar, ia pun melihatnya. Penjual kain itu pun kemudian mendekati sang putri. Prenses var ya. Ia pun memanggil sang putri, dan ia mengatakan, mereka perlu bicara. Putri pun bertanya, apa yang ingin kita bicarakan? Siapa dirimu? Wanita itu pun memberikan sebuah bros. Apakah kamu ingat ini? Ucap sang penjual kain. Putri menjawab, ini adalah bros dari ibuku. Mengapa kamu memilikinya? Wanita itu pun menjawab, ibumu telah ditangkap di benteng tua di Timisoara oleh Pangeran Isfan. Hidup ibumu bergantung padamu. Elinde. Ve hayatı size bağlı. Ternyata inilah rencana yang dilakukan oleh Isfan melalui bros ibunya. Di saat yang sama, Sinan datang melihat kejadian itu, namun ia hanya memantau. Putri pun lalu menyerang sang wanita itu. Putri berkata, aku akan membunuhmu. Bicaralah, siapa yang mengirimmu? Wanita itu pun menjawab, aku hanyalah penyampai pesan putri. Jika kamu melukaiku, maka kamu tidak akan pernah melihat ibumu lagi. Mendengar hal itu, Margaret pun berkata, kumohon putri, jangan melukainya. Putri lalu berkata, apa yang kamu inginkan dariku? Wanita itu pun menunjukkan sesuatu. Entah apa itu, Mimin juga belum tahu. Namun setelah melihat wanita itu telah melakukan tugasnya, Sinan pun pergi dari sana.